Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk melakukan ibadah secara online. Kami percaya bahwa sampai detik ini penyertaan Tuhan berlaku buat kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan pernah perbuat pada masa-masa yang lampau. Kami percaya bahwa Tuhan juga melakukan hal yang sama pada akhir-akhir ini. Terima kasih, terpujilah ke nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya karunia Tuhan diberikan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, oleh karena pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah ke nama Tuhan. Kalau pada pagi ini sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca bersama-sama. Biar Engkau Roh-Mu yang kudus berkarya di tengah-tengah kami, memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan setiap kata demi kata daripada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan ketika Tuhan bersama dengan para murid-muridnya berjalan-jalan, tibalah di satu tempat. Tuhan melihat ada seorang yang kena penyakit buta dari sejak lahirnya. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan para murid-muridnya melihat hal itu, mulai timbul satu pertanyaan yang perlu dijawab oleh Tuhan. Coba kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kita membaca dikatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan akan saya bacakan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 9 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya orang yang terlahir itu adalah normal, dalam arti dia tidak pernah kekurangan di dalam setiap kehidupannya, dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Namun pada waktu itu ada satu kejadian yang dilihat bukan oleh Tuhan Yesus saja, dilihat oleh murid-muridnya. Ketika melihat orang yang buta sejak lahirnya, kita tahu orang yang buta sejak lahirnya adalah orang yang bisa ada kurnia mata dan juga ada tidak memiliki kurnia mata, maksud saya begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu ketika para murid-murid melihat orang yang buta itu, apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Dia bertanya kepada Tuhan. Ya, dia bertanya kepada Tuhan, timbul satu pertanyaan dari beberapa murid. Ya, ini bagian yang pertama yang kita akan belajar. Timbul pertanyaan dari beberapa murid. Dikatakan apa pertanyaannya? Siapakah yang berbuat dosa? Ya, begitu melihat orang yang mengalami ada kekurangan ya dalam hal ini penglihatannya, buta sejak lahirnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang
berdosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kalau kita melihat sesuatu yang ada orang yang memiliki kekurangan dalam tubuhnya, ya, kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa aku dilahirkan sempurna? Ya. Tetapi condongnya adalah melihat orang yang kekurangan. Siapakah orang yang mau terlahir dalam kekurangan? Saya percaya kalau kita dilahirkan dalam kekurangan, tentu ada perkara-perkara yang sensitif di dalam hati ini. Demikian juga para murid-muridnya, dia tidak menyadari kalau orang itu, kalau seandainya mendengar apa yang kita katakan, tentu orang itu memiliki satu perasaan yang sangat sensitif. Lalu timbul pertanyaan yang semacam itu. Tuhan, siapakah yang salah? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, segala sesuatu, bagian B, segala sesuatu terjadi atas kita, ya, dan semua itu ada yang mengaturnya. Kita sadar kalau kita hidup sekarang ini, kita diberi oleh Tuhan semua perlengkapan kehidupan kita, ya. Kalau kita diberi penglihatan mata yang cukup, puji Tuhan, hidung yang bisa menghirup dan bisa menghirup udara dan bisa bau-bauan itu, wangi-wangian, dan yang busuk itu dipisahkan, bisa, ya. Dan kita bisa punya semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang kita lihat. Di sini adalah para murid-murid melihat orang yang buta. Dia tidak tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau tidak berbelas kasihan? Tidak. Satu pertanyaan yang seringkali menyinggung orang lain. Siapakah yang bersalah? Ya. Ini menunjukkan bahwa para murid-murid itu memiliki satu kebiasaan. Kalau melihat orang dalam kekurangan, langsung dicas. Oh, orang itu mesti jahat. Atau papanya dan lain sebagainya. Tetapi puji nama Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang ajaib dalam segala pengajarannya. Kita memiliki Tuhan yang sempurna di dalam pemikirannya. Ya, bagian yang pertama tadi, timbul pertanyaan, ya, untuk para muridnya, timbul pertanyaan yang luar biasa. Kalau bagi orang lain itu menyakitkan. Tetapi bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagian yang kedua, apa yang kita pelajari daripada orang-orang yang melihat orang yang buta pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak membiarkan pertanyaan-pertanyaan pada murid-muridnya. Apa jawaban Tuhan atas pertanyaan tersebut? Kita akan kagum melihat, ya, kita akan kagum mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, Yohanes 9 ayatnya yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow, ini jawaban Tuhan. Tuhan menjawab, ya, pertanyaan murid-muridnya, Tuhan, siapakah yang berdosa? Tapi jawaban Tuhan apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Menurut saudara, siapa yang salah? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita melihat kekurangan-kekurangan daripada orang lain, biarlah kekurangan daripada orang lain itu merupakan satu pengajaran buat kita. Ya, kita sadar kalau kita diberi organ tubuh yang komplit,
kita bersyukur kepada Tuhan. Jawaban Tuhan tadi, bukan. Bukan dia, bukan orang tuanya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menyatakan, kalau memang jawaban Tuhan bukan dia, bukan orang tuanya. Apa yang dijawab oleh Tuhan selanjutnya? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, para murid-muridnya, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dinyatakan di dalam orang yang lumpuh itu. Ini artinya, apa yang kamu lihat sekarang ini, apa yang diderita oleh orang itu bukan kesalahannya dan bukan kesalahan orang tuanya. Tetapi dengan satu tujuan adalah supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang itu. Ada maksud dan rencana Allah ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Menciptakan orang dengan segala kekurangannya. Bukan untuk menghinakan orang itu. Tapi supaya, firman Tuhan berkata, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkehendak, perhatikan baik-baik, Tuhan berkehendak mau melakukan sesuatu bagi orang yang buta itu. Ya, kita mesti sadar Bapak Ibu, kalau kita melihat orang-orang yang berkekurangan, marilah seperti Tuhan yang jatuh belas kasihannya. Kalau sekarang ini begitu banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang buruk, bukan kita mencibirkan mulut kita, tidak. Tapi kita datang kepadanya, memberikan uluran tangan. Ya, karena kita bukan Tuhan, kita berdoa buat orang itu. Kalau Tuhan memang berkehendak memberikan kesembuhan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Biar pada masa pandemi, pada akhir-akhir ini, begitu banyak orang-orang dari kalangan orang-orang Kristen pun juga sama, mengalami hal yang sama, ya, sakit. Tetapi bukan kita menghakimi, kita doakan dia. Kalau Tuhan berkenan untuk menyembuhkan, maka kesembuhan itu pasti terjadi. Ya, kalau Tuhan berkenan untuk memanggil orang itu, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Bagian yang ketiga, tujuan jawaban Tuhan atas pertanyaan para murid-murid tadi apa? Yohanes 9 ayat yang keempat berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Perhatikan baik-baik. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tujuan jawaban Tuhan atas pertanyaan para murid-muridnya tadi, yaitu untuk menyadarkan kita supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Dan supaya kita memiliki fokus hidup kita pada pekerjaan Allah. Justru kita melihat kekurangan orang lain, disitulah kita menyatakan, ayo, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, berbeda dengan orang lain. Kalau melihat orang dunia, ya, musuhnya jatuh, oh mereka bertepuk tangan, mereka bersorak-sorai. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan tidak boleh semacam itu. Ya, sekalipun mereka menganggap kita musuh, tapi ketika mengalami kejatuhan,
Apa yang harus kita lakukan? Sebisa mungkin kita mengangkat dia. Sebisa mungkin kita memberikan pertolongan ya kepada orang tersebut. Itulah sebabnya kita perlu fokus pada pekerjaan Allah. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang dalam kekurangan. Oleh karena itu firman Tuhan pernah berkata begini, kalau kamu membantu orang-orang yang lemah, salah satu dari saudaraku yang lemah, kamu membantu aku. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Kalau kita melihat orang-orang yang dalam keadaan kelemahan, biar kita berkata, Tuhan mampukan aku. Ya, ini fokus. Fokus kita kepada Tuhan. Ya, mampukan aku untuk bisa memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tadi selama masih siang. Ya, hari-hari ini masih siang Bapak Ibu. Ya, siang dalam arti rohani. Ya, siang itu bisa mengerjakan sesuatu di mana tidak ada seorang pun yang bekerja ketika malam. Ya, kalau pada waktu malam, wah orang bekerja lembur itu tidak maksimal, gitu ya. Kalau siang dia bekerja dengan maksimal. Ini menandakan bahwa bagian B masih ada kesempatan. Kalau bagian A tadi, kita tidak boleh, untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Ya, supaya kita memberi kehidupan yang fokus pada pekerjaan Allah. Bagian B, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk mendoakan, ya, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan bagian yang keempat dikatakan di dalam ayatnya yang ke-5, Yohanes 9 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yang keempat, Tuhan ingin menjelaskan siapa dirinya. Selama aku, kata Tuhan, ya, di dalam dunia, akulah terang dunia. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, selama Tuhan Yesus ada di muka bumi, tidak ada terang selain Dia. Karena kita melihat dunia ini adalah kegelapan. Dunia dikuasai oleh kegelapan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, mulailah terang itu terungkap. Terang itu terus, ya, sehingga terang yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan ingin mendelegasikannya kepada para murid-muridnya. Tuhan ingin supaya terang yang sempurna itu, terang yang ada dalam diri Tuhan, Tuhan ingin mendelegasikannya kepada siapa? Para murid-muridnya. Ya. Terang tadi siapa? Terang itu adalah pribadi Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya pribadinya itu yang kita sampaikan bagi orang-orang dunia. Sebagaimana tuliskan di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Ini pendelegasian. Yesus sendiri berkata, aku adalah terang dunia. Dunia ini gelap. Oleh karena itu, di mana ada Yesus, di situ ada terang. Ya, terang tidak mungkin bisa bersatu dengan kegelapan. Kegelapan pasti dikalahkan dengan terang. Nah, terang yang datang daripada Tuhan, terang yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri, didelegasikan kepada siapa? Para murid-muridnya. Siapa para murid-muridnya itu? Yaitu saudara dan salah satunya.
Bukan cuma 12 murid. Bukan cuma 500 murid. Ya. Tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah murid-murid Tuhan. Jadilah kita menjadi seorang murid. Seorang murid yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Seorang murid yang mau belajar dari gurunya. Seorang murid yang meneladani apa yang gurunya telah lakukan. Kalau gurunya melihat orang yang buta, gurunya tidak menendang dia. Gurunya tidak suruh pergi dia, tapi gurunya berbelas kasihan. Ya. Gurunya ingin supaya murid-muridnya tahu apa yang dilakukan oleh gurunya itu. Bagian A dikatakan Yesus adalah terang dunia. Tuhan yang bagian B, Tuhan ingin mendelegasikan terang itu. Bagian C, Tuhan bertindak dengan menyembuhkan orang buta itu. Dia memakai apa? Ludahnya di tanah, kemudian diaduk-aduk sampai lumer, ya, kemudian ditempelkan di kedua mata orang buta itu. Tuhan ingin supaya kita menyadari bahwa kesembuhan daripada Tuhan bukan cuma satu metode itu saja. Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa orang yang buta pun bisa Tuhan sembuhkan. Sekalipun orang itu tidak punya kurnia mata, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya, lalu tempelkan kedua matanya, dan sekaligus Tuhan berkata, bagian D, basuhlah di kolam Siloam. Basuhlah di kolam Siloam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan mengoles-oles itu, ya, Tuhan mengaduk-aduk ludah dan tanah liat. Apakah kita tidak sadar bahwa itulah kehidupan kita, yang tadinya kita tidak ada apa-apanya, bagaikan tanah liat, ya, tanah liat yang diaduk-aduk, kemudian dijadikanlah manusia, sehingga jadilah Adam, manusia yang pertama. Tidak langsung dia hidup, dihembusi nefasnya Allah. Ketika dihembusi nefasnya Allah, Adam menjadi manusia yang hidup. Siapakah manusia? Gak ada apa-apanya. Tetapi puji nama Tuhan, bersama dengan para murid-muridnya melihat orang buta di situ, untuk menyadarkan kita kembali bahwa kita ini adalah tanah liat. Setelah diaduk-aduk, ditempelkan ke matanya, lalu Tuhan berkata, pergilah, basuhlah ke Siloam. Saya bacakan ayat 6 dan ayat 7. Yohanes 9 ayat 6 dan ayat 7. Perhatikan baik-baik ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang yang buta tadi, itu juga menyadarkan kita. Kehidupan kita tadinya seperti orang buta. Kita punya mata, tetapi kita tidak bisa melihat. Melihat apa? Perkara-perkara yang ilahi. Perkara-perkara yang rohani. Tetapi sejak kita percaya Yesus Kristus Tuhan, maka kita bisa melihat
perkara-perkara yang rohani. Dengan mata iman kita, kita bisa melihat di mana Tuhan berada di dalam kerajaan surga. Ya, dengan mata iman kita, maka terceliklah mata jasmani kita. Sekalipun kita saat ini tidak bisa melihat Tuhan, tetapi dengan mata iman kita, kita bisa melihat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa itu menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, setelah orang yang sakit buta tadi diolesi dengan tanah dan ludah Tuhan, kemudian dia membasuh wajahnya di kolam Siloam, dia kembali dengan melek. Itu sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, sama dengan saya yang tadinya tidak mengerti apa-apa. Puji nama Tuhan, sekarang kita bisa tahu siapakah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang benar. Ya, kalau kita diperlakukan orang tidak adil, jangan takut. Kita punya Tuhan yang adil. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, ayolah kita melakukan dengan penuh sukacita. Pada masa pandemi saat ini, percayalah Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap melindungi, menyertai kita. Di mana kita berada, dalam pekerjaan kita, walaupun terbatas. Di mana kita berada, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Allah yang peduli atas kehidupan kami. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memelihara kehidupan kami. Justru pada masa pandemi pada saat ini Tuhan, penyertaan-Mu dan berkat-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Terima kasih kami telah mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah renungan yang telah disampaikan ini Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga menjadikan pencerahan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bagi presiden kami dan wakil serta para jajarannya yang tertinggi sampai yang paling bawah. Tuhan berikan roh takut kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah bangsa yang masih banyak belum mengenal Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan menerima berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.